Jadi kasus Teddy ini saya udah tegaskan sejak awal. Ketika baru dia dilantik pun saya protes. Kenapa? Karena dia militer aktif. Kalau mau ditaruh di situ, ya harus pensiun. Itu jabatan politis. Jadi sesungguhnya yang dinantikan awalnya adalah sebelum pemerintahan Presiden Jokowi usai, seharusnya ini sudah clear. Nah, menurut saya juga dari semiotika politik juga nggak pas. Karena rantis Komando Operasi Khusus TNI itu mestinya bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Polisi itu tidak fair. Tidak fair. Di dalam undang-undang polisi tidak menyebutkan lembaga dan kementerian yang boleh diduduki polisi aktif di jabatan sipil. Oh, terus di undang-undang TNI ada 10, sekarang 15 fair. ya. 10, 15 atau 16 gitu fair boleh masuk. Di luar itu lo harus pensiun atau mengundurkan diri. Polisi nggak ada. Polisi lebih banyak. Saya catat 60 perwira tinggi polisi menduduki jabatan sipil tanpa pensiun, tanpa mengundurkan diri. Masuk ke semua elemen yang bukan tugas polisi, keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Halo Sobat TN, kita ketemu di Open Minded One on One. Meski memanen resistensi yang masif dari rupa-rupa elemen masyarakat sipil dan mahasiswa, DPR pada akhirnya menyetujui pengesahan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Ada 3 pasal yang direvisi dengan diantaranya adalah perluasan jabatan-jabatan sipil untuk bisa diduduki oleh prajurit aktif. Hasil revisi sontak memantik kekhawatiran elemen masyarakat sipil akan datangnya lagi apa yang disebut sebagai duifungsi militer ala duifungsi ABRI di era Orde Baru lampau. Pertanyaannya adalah, adakah kekhawatiran itu beralasan? Itu yang akan kita coba kulik-kulik di siniar kali ini. Tapi sebelum berangkat, saya minta untuk Sobat TN subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, saya perkenalkan narasumber yang sudah membersamai saya di sini. Ada Bang Slamet Ginting, pengamat militer dan politik dari Universitas Nasional Jakarta. Selamat datang Bang ya. Terima kasih. Kali pertama Bang ya kita ada di sini. Siap, pertama kali. Saya mau disclaimer dulu Bang ya. Oke. Sobat TN, sejatinya redaksi DN juga sudah mengundang narasumber lainnya, yaitu Dimas Bagus Arya dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Namun sayangnya di saat-saat yang mendadak Mas Dimas gagal bisa datang karena ada force majeure. Juga redaksi sejatinya sudah mengundang dari jajaran Komisi 1, Utut Adianto, Dev Laksono, juga TB Hasanuddin untuk datang bergabung di siniar kita ini. Tapi sayangnya waktu beliau-beliau itu belum ada kecocokan dengan jadwal kita melakukan siniar ini. Jadi kita berangkat aja bersama Bang Slamet Ginting yang pasti penuh ini akan membagikan segala macam perspektifnya tentang Undang-Undang TNI hasil revisi yang kemarin. Bang, ya. Kita berangkat Bang ya. Kalau dari pemberitaan kan juga kita tahu 1 hari sebelum rapat paripurna di hari Rabunya itu pimpinan DPR termasuk Sufidasko Ahmad, Utut Adianto ke istana untuk ya katakanlah pasti yang salah satu yang dibahas adalah pengesahan Undang-Undang TNI pada esok harinya di Kamisnya itu kan. Dan Utut bilang Presiden sudah menyetujui itu, gitu. Padahal udah menyetujui itu, tapi ya kenapa tidak juga katakanlah publik sebetulnya menunggu-nunggu nih. Saya kira yang paling ditunggu publik sebenarnya adalah pernyataan langsung dari Menteri Pertahanan karena yang langsung membidangi dulu. Jadi artinya yang lebih berhak begitu ya, karena pembahasan kan antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Pertahanan. Jadi saya kira tidak menjadi begitu persoalan, apalagi komunikasi yang dibangun oleh Menteri Pertahanan kepada Presiden. Menurut saya
itu juga sudah dilaporkan. Karena tadi malam rencana memang Menteri Pertahanan akan bertemu Presiden. Jadi saya belum tahu sampai hari Jumat ini apakah sudah ada statement Presiden. Artinya setelah kita sholat Jumat ini belum ada, entah nanti sore atau apa. Saya kira nggak terlalu urgen juga untuk menunggu pernyataan Presiden. Soal kita berangkat dari katakanlah peristiwa yang lalu ketika kelangkaan gas LPG 3 kilo. Iya. Menterinya bilang melarang pengecer menjual. Tapi kan kemudian itu katakanlah diveto oleh Presiden, dibolehkan lagi naik. Kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya kita tunggu juga gitu, Bang. Jadi begini, kalau soal RUU TNI maupun Polri, kan sesungguhnya rencana pembahasan itu sudah sejak tahun 2022. Artinya pada saat Undang-Undang Polri itu usianya 20 tahun. Ya. Undang-Undang Polri tahun 2002, Undang-Undang TNI tahun 2004. Jadi sesungguhnya yang dinantikan awalnya adalah sebelum pemerintahan Presiden Jokowi usai, seharusnya ini sudah clear. Ya. Nah, tapi akhirnya baru terjadi pergantian kepemimpinan nasional, baru masalah ini dibahas lagi. Padahal menurut saya terlalu lama sebuah undang-undang menunggu sampai 20-an tahun baru direvisi. Padahal banyak perkembangan dinamika nasional maupun dinamika geopolitik dan geostrategis begitu. Ya, saya teringat ketika saya meriset persoalan ini, riset berita. Di Juli 2024 saya temukan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bilang bahwa sejatinya pimpinan DPR sudah menerima surat Presiden Jokowi waktu itu ya, tentang persetujuannya untuk membahas RUU. Ada 4 malah. RUU TNI, RUU Polri, RUU Kementerian, Kejaksaannya, dan satu lagi lupa saya. Ada 4 itu. Cuma sayangnya memang tidak bisa ditindaklanjuti karena pada saat itu DIM-nya, daftar inventarisasi masalahnya, belum ada. Waktu itu Menko Polhukamnya masih Hadi Cahyanto. Gitu kan. Baru sekarang mungkin ya setelah pergantian pemerintahan dan surprise-nya juga di Februari kemarin dengan komposisi yang baru tentunya kan, wakil-wakil dari pemerintah baru dibahas. Tapi kan kemudian ada cerita-cerita ketika pembahasannya itu, panjangnya itu membahasnya tidak di gedung MPR, tidak di gedung MPR maksudnya. Di sebuah hotel berkelas di Jakarta, salah satu hotel termahal di Jakarta. Jadi bagaimana bacaan Bang Slamet lihat itu? Ya, saya kucing-kucingan apa gimana ini? Saya membacanya begini. Ini baik pemerintah maupun parlemen lemah dalam komunikasi publik, lemah dalam sosialisasi. Sebenarnya bukan hal yang harus ditutup-tutupi. Apalagi pesan Presiden, laksanakanlah rapat dengan efisiensi, menghindari pertemuan di hotel-hotel. Kurang mewah apa gedung DPR MPR? Nah, DPR ini kan tuan rumah, ya kan? Karena inisiasi dari DPR. Ya, mengapa tidak rapat di gedung DPR saja? Kalaupun alasan buka puasa bersama, sahur bersama, toh catering juga bisa dibawa ke sana. Jadi saya sebenarnya agak malas membahas hal-hal yang kurang substansial itu. Itu riak-riak, itu biasa saja. Dan teguran tentunya kepada DPR, jangan seperti itulah. Bukannya bisa dibaca bahwa itu katakanlah persoalan partisipasi publik yang harusnya kalau dari amanatnya Mahkamah Konstitusi harus ada partisipasi masyarakat yang bermakna. Ini kan jadi tidak memenuhi itu, katakanlah begitu. Ya, seperti saya bilang, kan mestinya dibuka aja. Ini bukan sesuatu yang rahasia. Rakyat juga perlu tahu. Kenapa rakyat perlu tahu? Ini kan aparatur negara. Ya. Jadi semua biaya aparatur negara diperoleh dari pajak rakyat. Mestinya terbuka saja. Apa sih yang ditutup-tutupi? Jadinya kan orang melenceng ke persoalan yang menurut saya, mohon maaf nih, agak ecek-ecek, bukan bicara substansi. Sehingga ada dinamika yang seperti itu. Padahal sejak awal dibuka aja. Silahkan undang misalnya pakar-pakar, baik oleh DPR maupun oleh TNI-nya sendiri. Jadi jangan berpikir sendiri, jadi undang aja pakar-pakar supaya ada titik temu gitu. Biasa itu konflik, tapi ujungnya harus ada konsensus kan gitu. Termasuk kemunculan kendaraan rantis itu.
Nah, menurut saya juga dari semiotika politik juga nggak pas karena rantis Koops Komando Operasi Khusus TNI itu mestinya bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tapi tugas dia adalah tugas khusus, misalnya terorisme untuk menjaga kedaulatan. Ini yang harus kita ingatkan juga semuanya. Artinya kalau ada yang keliru kita ingatkan. DPR kekeliruannya di situ, TNI-nya kekeliruannya di situ. Juga sama, rakyat juga kita ingatkan juga ada kekeliruan. Karena apapun pembahasan ini adalah bagian dari menjalankan konstitusi. Bagaimana membuat undang-undang, cuma nggak terbuka. Gitu aja sebenarnya. Jadi Abang kalau boleh dengan bahasa lain tidak setuju dengan katakanlah yang dikatakan oleh kawan-kawan dari Kontras, dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang katakanlah menggeruduk Hotel Fairmont tempat mereka berapat. Saya pikir bukan soal setuju atau tidak setuju ya. Sama juga dengan cara-cara DPR menutup diri begitu ya. Saya kira harus dibuka aja. Apa sih? Ya ini kan gaya anak-anak muda. Gaya-gaya anak muda ya artinya tindakan lebih duluan daripada pemikiran. Kan kira-kira seperti itu. Ya biasalah. Gejolak kaula muda Anak gitu. muda, ya. Saya bisa maklum lah seperti itu. Ketika persetujuan dari anggota DPR dimintakan oleh ketua, oleh Puan Maharani, itu sama sekali tidak ada interupsi, keberatan atau semacam itu. Bahkan Puan sampai 3 kali di luar kebiasaan ya saya baca. 3 kali menawarkan ke anggota persetujuannya untuk RUU itu disahkan. Apa yang dibaca dari itu? Ini Puan dari PDIP loh, utut dari PDIP. Ya mungkin anggota DPR juga melihat tidak terlalu substansial sekali pembahasan di dalam RUU TNI ini. Apa yang dikhawatirkan dalam perspektif mereka nggak ada yang perlu dipersoalkan sama sekali. Artinya tidak ada yang substansial. Jadi ya biasa saja, bukan cuma undang-undang TNI, undang-undang yang lain juga begitu. Jadi ya saya hormati keputusan mereka yang menerima dengan tanpa syarat. Saya kira juga enggak begitu ya. Seperti kita tidak bisa mendukung tapi menyerahkan leher kita, enggak begitu. Artinya bukan tanpa reserve. Nah, rakyat masih punya peluang, semua masih punya peluang. Apabila ada yang tidak setuju dengan undang-undang, ada mekanismenya. Misalnya menggugat lewat Mahkamah Konstitusi. Sayangnya Mahkamah Konstitusi kita ini selalu menunggu pengaduan dari masyarakat. Dia seharusnya juga Mahkamah Konstitusi dalam segala macam undang-undang, dia lihat ini tidak ada kesesuaian dengan undang-undang yang lebih tinggi, Undang-Undang Dasar 45, mestinya dia ambil inisiatif, bukan dia semacam menunggu saja. Kira-kira begitu. Inisiasi dari MK itu bisa ya secara mekanisme? Saya tidak tahu, tapi seharusnya substansinya adalah bahwa sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 maka itu menjadi kewajiban MK. Mekanismenya bisa saja sebenarnya MK berinisiatif, jangan menunggu. Anda kan tahu, Anda harus mengingatkan. Seperti saya tahu sebagai seorang dosen, sebagai pengamat, saya tahu mendiamkan. Takut juga saya di akhirat nanti ditanya. Kau tahu, tapi kau diam saja. Kira-kira gitu kan. Kenapa saya tanya soal katakanlah diamnya para anggota dewan ketika dimintakan persetujuan. Ya. Saya coba tarik, mudah-mudahan nggak salah analisisnya, menarik ke konteks politik secara potret besar, bahwa tinggal PDIP yang bisa diharapkan katakanlah menjadi penyeimbang check and balance kekuasaan. Iya. Tapi di sini pun PDIP ternyata segendang sepenarian dengan yang lain-lain, partai lain. Gitu. Iya. Saya kira bukan berarti beroposisi main asal beda aja, enggak. Kan juga mengimbangi secara konstruktif, secara objektif. Kalau memang sesuai, ya udah enggak. Ya sudah, apa yang dia harus dipersoalkan. Tapi kalau misalnya harus dipersoalkan, dia persoalkan. Saya kira juga di situ banyak
elit-elit di PDIP yang berasal dari militer misalnya. Dan juga mungkin sudah menjelaskan secara rinci. Apalagi ini sebenarnya kan di Undang-Undang TNI ini sudah sejak 2023 itu draftnya sudah beredar. Saya sudah pelajari itu sejak 2023. Jadi tinggal Katam aja menjelaskannya. Gitu. Nggak ada perbedaan yang Abang dapat di 2000? Tidak terlalu signifikan. Apakah beralasan kekhawatiran akan kembali laginya itu di fungsi militer? Sepertinya udah mulai ini. Tidak beralasan lagi menurut saya. Iya. Terus berarti kita lebih tajam lagi deh Bang, ke hasil-hasil revisi yang baru aja diketok oleh DPR untuk menjawab itu lagi lebih operasional gitu. Dari pasal ada 3 ya Bang. Kan? Tentu saja yang paling dicermati oleh para penentang kemarin itu, ya pasal 47 ya kalau nggak salah ya, soal jabatan-jabatan sipil yang bisa diduduki oleh tentara aktif, gitu kan. Itu kan kalau kita lihat jumlah kementerian lembaganya tadinya 10, jadi sekarang 15 atau 16 ya kalau nggak salah atau 16 gitu kan. Nah, coba Abang tolong ceritakan rasionalitas dari tambahan yang itu. Dari BNPP, BNPT, segala itu. Yang 10 aja dulu. Boleh? Itu kan semuanya yang tercantum di awal di 2004. Itu semuanya terkait dengan tugas pertahanan keamanan negara. Di mana itu menjadi tugas militer sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Kementerian Polkam. Jelas. Ya aneh aja kalau nggak ada militer di situ. Kementerian Pertahanan, aneh aja kalau tidak ada militer di situ. Kemudian Badan Intelijen Negara, wajar. Intelijen negara dimanapun militer ada. Kemudian Lemhanas, Wantanas, 5 tuh ya. Terus Badan Narkotika Nasional, Badan SAR Nasional, kemudian namanya Sekretariat Militer Kepresidenan, lalu Mahkamah Agung Kamar Militer. Apa masalahnya sih itu? Saya coba angkat yang BNN. Karena di kalangan elemen masyarakat sipil serta merta ada contoh bagus sekarang ini ketika di Filipina, Duterte, rezimnya Duterte kan. Ketika katakanlah militer dilibatkan untuk pemberantasan narkotika di sana, yang terjadi kemudian excessive killing di sana. Nah itu bukannya jadi kekhawatiran juga Bang? Itu kekeliruan Duterte, kemudian kenapa harus disimpulkan sama dengan di kita, kan beda. Badan Narkotika Nasional itu kan sejak awal sudah dimasukkan ke dalam di dalam 10 kementerian dan lembaga. Satu lagi tadi yang belum saya kemukakan, Badan Siber Sandi Negara. BSSN. Ya, itu ada. Narkotika Nasional. Narkotika ini kan sudah masuk ke semua elemen masyarakat. Sudah jadi musuh bersama. Bukan cuma musuh sipil, tapi juga musuh sipil bersenjata, juga musuh militer. Perang itu, Anda tahu perang candu dulu. Lewat narkotika kan. Sama kan? Perang itu sekarang bukan hanya perang militer, tapi ada nirmiliter, perang hibrida. Bahkan seperti COVID kemarin, Amerika dan Rusia menganggap ini sudah perang nubika. Ketika masyarakat sipil memprotes, kok yang memimpin penanganan COVID di Indonesia tentara? Anda lihat lagi di Amerika, Anda lihat lagi di Rusia. Bagi mereka ini perang nubika. Yang memimpin adalah Komandan Jenderal Korps Zeni Angkatan Darat, Rusia maupun Amerika. Ini nuklir biologi kimia maksudnya? Nuklir biologi kimia. Ya. Karena udah kimia. Sama dengan perang candu lewat narkoba. Dihantam semuanya. Jadi perang itu bukan seperti masuk agresi militer ke ini. Enggak. Lewat cara-cara seperti melemahkan bangsa. Lewat narkotika dan lain-lain. Oke, masuk lembaga-lembaga baru sekarang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Cek di Amerika, di Eropa.
Itu namanya Federal Emergency Management Agency. Penanganan bencana itu sipil dan militer di seluruh dunia. Militer adalah yang punya satuan khusus untuk penanggulangan bencana. Dia paling siaga, paling siap. Gak mungkin sipil saja. Jadi itu lembaga buat sipil dan militer. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bukan cuma sipil. Terorisme juga tugas militer. Apa yang salah? Bakamlah. Coast Guard. Itu ada sipil, ada militer. Lembaga ini kan boleh diduduki sipil dan boleh militer. Cina, Singapura, dominasi militer. Kita masih pimpinannya aja elit-elit militer. Satu saat dipimpin oleh sipil boleh. Apa yang salah? Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Yeah. Perbatasan dengan negara-negara asing. Tugas militer di seluruh dunia. Menjaga kedaulatannya. Amerika sudah ada di perbatasan Papua New Guinea. Masa nggak boleh masuk situ? Apalagi? Misalnya. Semua. Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya. Itu nggak ada kan, Pak? Nggak ada. Sebelumnya kan ada. Nah, itu dia. Okay. Kenapa dikurangin malah? Ya, nggak tahu. Mungkin ada pertemuan di situ. Siapa sih yang punya penyidik kelautan? Angkatan Laut. Jadi saya kira kekhawatiran itu berlebihan dan coba lihat perkembangan di negara-negara Eropa. Sama. Ada lembaga yang tadinya hanya untuk sipil aja, oh sekarang bisa untuk sipil militer. Lembaga yang untuk militer aja, oh boleh juga sipil. Kementerian Pertahanan itu lembaga sipil yang boleh dimasuki militer. Sama gitu loh. Jadi menurut saya kekhawatiran itu tidak beralasan. Menarik ini. Iya. Jadi dibuka aja digelar. Iya. Lihatlah di negara-negara lain. Anda lihat lagi bagaimana teori hubungan sipil militer di beberapa negara, Perancis segala macam. Oh ini udah repot nih. Udah ada penyerbuan Rusia ke Ukraina. Maka mereka sekarang di negara-negara Eropa Barat kembali melakukan wajib militer. Apa itu militerisme? Apa itu militeristik? Enggak. Untuk membangun bangsanya menghadapi kemungkinan invasi dari negara asing. Jadi nggak bisa kemudian kita selalu membuat dikotomi sipil militer, dikotomi sipil. Mari kita bergabung, tinggal porsinya aja. Ini porsi mana yang lebih kuat, dominan, gitu. Jadi harus diatur semuanya. BNPB itu kan baru kemarin yang termasuk tambahan. Bukannya sebelumnya udah ada tentara di BNPB? Nah, persoalannya begini, badan-badan itu terbentuk setelah Undang-Undang TNI diketok di 2004. BNPB baru lahir 2008. Oke? Belum masuk ya, tapi dia dicantolkan ke Badan SAR Nasional. Oh, bencana di situ. Tapi ini harus beda nih, ya. Namanya kecelakaan Basarnas itu kecelakaan di laut dan udara. Tapi kalau bencana itu di darat. Agak dibedakan. Sama dengan itu tadi. Seharusnya nggak bisa. Dulu itu coba belum ada kata cyber. Makanya lembaga yang ada adalah lembaga sandi negara. Di 2004 belum ada. Maka ini dicantolkan cyber di situ, Badan Siber Sandi Negara. Jadi itu. Jadi melihat tantangan zaman. Nah jangan-jangan adik-adik ini nggak paham nih yang kayak gitu-gitu loh. Jadi curiga aja, kacamata kuda aja. Lihat aja negara-negara lain sekarang. Nah seperti itu. Jadi ketika katakanlah kemarin sebelum RUU itu diketuk, masih di pembahasan, kan kampus-kampus pun bergelora merespons itu. Di mana-mana, di kampus manapun ya. Yang saya tangkap ketika ada salah satu di kampus terkemuka, dosennya berorasi bahwa semangat dari undang-undang revisi TNI itu ada semangat mengikis supremasi sipil. Jadi salah dong kalau itu. Salah. Ini tetap supremasi sipil. Jadi harus ada kontrol sipil terhadap militer.
presiden walaupun dia latar belakang militer, tapi dia sudah jadi orang sipil. Karena syarat untuk menjadi presiden juga di era reformasi mengharuskan melalui partai politik. Partai politik sipil. Militer nggak boleh masuk partai politik. Kecuali dia pensiun atau mengundurkan diri. Jadi menurut saya persoalannya adalah karena komunikasi yang kurang. Komunikasi publiknya harusnya dijelaskan terlebih dahulu. Disosialisasikan, dijelaskan. Jangan kemudian jadi ribut di ujung. Karena ketidakpahaman. Menurut saya ini menjadi catatan bagi pemerintah maupun parlemen. Komunikasi publiknya harus dibangun. Kekhawatiran berlebihan jangan. Trauma-trauma itu harus di-stop, seperti saya bilang. Ternyata mana ada fungsi Sospol ABRI? Mana ada lagi tentara di parlemen? Nggak ada. Kecuali dia masuk dalam partai politik dan syaratnya harus pensiun ya. Gitu. Sekarang menyangkut dengan tadi kan di pasal 47 lah salah. Mungkin sekarang pasal 7 ya yang tentang tugas pokok operasi militer. Iya. Ya. Bahwa di undang-undang TNI yang sebelum direvisi, tugas pokok operasi militer baik untuk perang maupun selain perang itu bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sementara setelah direvisi undang-undang itu tidak lagi berdasarkan keputusan politik negara itu, tapi berdasarkan peraturan pemerintah atau perpres. Bukankah ini menihilkan, menidakkan kewenangan dan otoritas sipil, Bang? Kita ngomong soal supremasi sipil jadinya. Jadi seperti tentara TNI dikasih cek kosong untuk mengatur OMSP itu, operasi militer selain perang itu. Nggak bisa. Jadi gini loh, kalau operasi militer selain perang, Anda baca lagi. Itu semuanya kalimat pertama, kata pertama rata-rata menggunakan kata membantu. Artinya atas permintaan. Permintaan kepala daerah untuk menangani kasus misalnya gangguan stabilitas nasional. Ada bencana dan segala macam. Ada narkoba. Meminta, maka fungsi operasi militer selain perang adalah membantu. Membantu artinya bukan di depan. Dia nunggu perintah. Dia alat negara. Ketika presiden memerintahkan, karena presiden posisinya adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas militer, angkatan darat, laut, dan udara. Jadi dia bisa memerintahkan. Sama dengan kementerian. Kementerian adalah perangkatnya presiden untuk menjalankan pemerintahan. Militer dan polisi adalah perangkat presiden untuk menjalankan kenegaraan. Tadi pemerintahan, ini kenegaraan. Nah, telah kritis dari seorang peneliti bidang riset politik di BRIN, Nindya Mengko kalau salah namanya itu, bilang ya potensi supremasi sipil itu terkikis ya karena harusnya penugasan operasi militer itu yang perang dan selain perang kan berdasarkan keputusan politik negara di tangan presiden dan kemudian presiden itu keputusan politik negara itu diotorisasi di DPR. Betul. Nah, sekarang kan dengan berdasarkan peraturan pemerintah atau perpres nggak bisa lagi DPR, nggak perlu lagi ada DPR ikut-ikut di situ. Saya kira kontrolnya ada yang disebut namanya rapat kerja. Rapat kerja DPR dengan pemerintah. Misal Komisi 1 dengan Mabes TNI. Artinya tidak itu pasca ujuk-ujuk operasinya itu dilaksanakan kan? Ya sebelum kan juga bisa. Kan DPR bisa memanggil. Bisa memanggil minta keterangan. Anda mau jalankan operasi ini, mohon penjelasannya. Setelah itu evaluasinya juga. Evaluasinya apa? Jadi nggak bisa juga mereka serta-merta. Jadi harus ada kontrol sipil. Selain oleh DPR, oleh pers, oleh kita civil society, kaum akademisi, kontrol. Jadi mereka nggak bisa semena-mena juga kok. Ini supremasi sipil terhadap militer.
Jadi nggak ada yang salah menurut Abang dengan landasan yang sekarang cuma berdasarkan perpres atau peraturan pemerintah untuk operasi militer Iya, itu. tetap harus kita kritisi. Artinya kita tidak menyerahkan tanpa reserve gitu, enggak. Kita tetap kritisi. Sama dengan perpres yang keliru, kita harus ingatkan. Perpres itu tidak boleh menyalahi undang-undang. Jadi kan harus dipahami juga di dalam. Kalau soal perpres itu, hukumnya itu kan derajatnya di bawah undang-undang. Ya. Nah, Undang-Undang Dasar 45 harus kita lihat. Bahwa Presiden punya kewenangan terhadap ini. Nggak usah pakai perpres, udah ada. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Paling tinggi kan Undang-Undang Dasar 45, kedua TAP MPR, ketiga baru undang-undang, di samping kanannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Baru peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Teknis. Yang aneh bagi kita yaitu tidak ada undang-undang tentang kepresidenan. Di situ. Lucu nih negara. Udah mau 80 tahun merdeka tidak punya undang-undang presiden. Kepresiden nggak ada. Sama juga dengan undang-undang keamanan nasional. Sejak 2017 era Jokowi ada pihak yang menahannya. Aneh, kita tidak punya undang-undang keamanan nasional. National Security Act. Hampir seluruh negara di dunia punya. Kecuali negara-negara terbelakang dan Indonesia. Ada apa? Itu kayak ISA di Malaysia ya Bang? Iya. Itu. Jadi menurut saya soal perpres dan segala macam, Anda tutup mata soal perpres ya. Kan di atasnya di Undang-Undang Dasar 45 ada kewenangan presiden. Tapi kewenangan itu kan juga nggak sembarangan. Presiden punya mitra legislatif. Bisa memanggil semuanya. MPR juga bisa. Jadi saya kira sudah ada perangkat-perangkat yang nggak mungkin semuanya bertindak seenak-enaknya. Kita semprit pasti. Kita juga nggak mau diem aja kemudian kita tutup mata dia melanggar, nggak juga. Gitu. Cuma kita mesti kritis dan objektif. Bukan kemudian yang kritis kita dukung, belum tentu juga. Kritisnya jangan-jangan salah. Kemudian pemerintah kita dukung, kita anggap selalu benar. Enggak juga. Manusia. Makanya militer harus dikawal. Yang namanya manusia, orang bersenjata itu, naluri secara psikologi, itu dia ingin selalu berkuasa. Karena itu harus dikontrol. Oleh siapa? Oleh lembaga sipil, Kementerian Pertahanan. Sipil. Polisi nggak ada nih. Dia sipil katanya. Tapi sipil bersenjata untuk membela diri dan untuk melumpuhkan. Tidak ada kontrolnya. Tidak di bawah kementerian. Polisi harus dikembalikan ke bawah kementerian. Bang, saya balik lagi deh ke tadi yang soal jabatan-jabatan sipil yang bisa diduduki oleh tentara aktif. Iya. Karena kelewatan dan agak kurang seru kalau tidak membahas soal mayor yang sekarang Letkol Teddy Indrawijaya itu kan. Iya. Itu kan jadi bahasan ramai sejak ketika Teddy dilantik malah ya kan. Dilantik bareng-bareng dengan menteri kan, selevel menteri jatuhnya kan gitu. Tapi kan kemudian seturut dengan kuatnya katakanlah usaha-usaha meneruskan itu, protes segala macam itu kan, bahwa itu menyalahi undang-undang. Akhirnya yang terjadi sekarang Teddy itu tidak lagi Seskap di Kesekretariatan Negara ya, tapi di bawah Sesmil Pres ya sekarang ya kan. Itu artinya turun levelnya. Eselon 1 pun bukan kan bahkan. Itu eselon 2 jadinya kan. Jadi tidak bisa disandingkan dengan menteri yang jabatan politis itu. Ini membuat perpres untuk katakanlah justifikasi posisi Teddy sekarang itu akrobat yang akal-akalan atau gimana jadinya? Ya, abaikan. Perpres itu di bawah undang-undang. Karena di dalam undang-undang TNI tidak ada Seskap. Ya. Adanya Sekretaris Militer Presiden. Kalau sekarang ada tambahan, Sekretaris Negara masuk. Kesekretariatan Negara. Sekretaris Negara masuk. Jadi kasus Teddy ini, saya udah tegaskan sejak awal.
Ketika baru dia dilantik pun saya protes. Kenapa? Karena dia militer aktif. Kalau mau ditaruh di situ, ya harus pensiun. Itu jabatan politis. Tapi ini orang nggak mau pensiun kan? Tetap mau. Akhirnya diumumkan katanya di bawah sekretaris negara. Kok aneh gitu loh. Di bawah sekretaris negara. Kalau di bawah sekretaris negara harusnya dilantik oleh menteri sekretaris negara. Dia dilantik bersama wakil menteri. Iya. Ini kan keliru, salah kan. Muncul lagi peraturan presiden nomor 148 tahun 2024. Katanya sekretaris militer Seskap di bawah sekretaris militer presiden. Itu aja udah ngawur. Menurut saya itu keajaiban dunia. Sejak kapan ada sekretaris militer presiden di dunia di bawah Seskap? Karena sekretaris negara tugasnya adalah mendampingi presiden untuk tugas-tugas kenegaraan. Sekretaris kabinet membantu presiden untuk masalah pemerintahan. Kabinet kan pemerintahan eksekutif. Sekretaris militer untuk tugas terkait dengan TNI Polri. Misalnya kenaikan pangkat perwira tinggi, protokoler kenegaraan menghadapi tamu negara. Sejak kapan kemudian sekretaris militer, sekretaris kabinet di bawah sekretaris militer? Aneh. Jadi hanya untuk Teddy rusak semuanya, dirusak. Itu nggak setuju saya. Jadi fair kita, itu keliru. Dan harusnya kita abaikan. Jadi derajat hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya, abaikan. Kita nggak perlu anggap Teddy itu sekretaris kabinet. Atau sekretaris kabinet berada di bawah sekretaris militer presiden. Itu kekeliruan gitu loh. Pertanyaannya adalah, mengapa istana bisa bobol urusan-urusan seperti ini? Nah, itu. Saya kira pelajaran di semester awal mahasiswa udah tahu tuh derajat perundang-undangan. Nggak boleh itu melanggar. Pancasila ada sumber dari segala sumber hukum. Di bawahnya Undang-Undang Dasar 45. Iya. Makanya menurut saya revisi Undang-Undang TNI juga harus mengacu ke Undang-Undang Dasar 45. Jangan keliru. Kalau salah bisa digugat, gitu. Nggak usah menunggu gugatan dari masyarakat. Tapi MK kalau melihat ada kekeliruan, ya ubah, gitu. Jadi katakanlah sudah sempat salah ya dilakoni ketika membiarkan Teddy itu sebelum sekarang diperpreskan itu posisinya ya. Jadi menurut saya ada orang-orang di belakang Presiden Prabowo yang mengutak-ngatik itu. Entah Teddy-nya sendiri atau siapa gitu. Ini kan meruntuhkan wibawa Presiden. Karena salah membuat peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang TNI. Seperti itu. Kalau untuk kasus Dirut Bulog, Majen Novi Helmi? Nah, itu juga keliru. Nah, apa kelirunya? Kelirunya, Bulog itu, BUMN, kan tidak ada di dalam daftar kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Ya, kan kemudian juga TNI itu tidak boleh berbisnis. Ya. Bulog sekarang bukan seperti Bulog era Orde Baru yang fungsinya stabilitas harga. Makanya waktu itu pimpinannya untuk stabilitas militer-militer. Ya sekarang dia perum. Tugasnya juga jadi cari bisnis. Untung, ya. Nah, cari untung. Bisa apa seorang tentara ditempatkan di Bulog? Ngerti apa dia soal bisnis? Itu juga keliru. Kenapa kemudian dia tidak dipensiunkan dulu? Kalau memang harus ditempatkan di situ, harusnya rapi. Pensiunkan dulu atau naikkan pangkat dulu. Bintang 3 dulu ya. Bintang 3 dulu, baru masukkan situ. Itu keliru. Nah, tentara nggak terlalu banyak, polisi yang paling banyak. Ada 60 perwira tinggi polisi, nggak pensiun itu. Harusnya itu diributkan. Tentara cuma sekitar 3. Ini nggak. Polisi itu tidak mencantumkan kementerian dan lembaga yang boleh diduduki oleh polisi aktif. Nah, ini makanya disemprit kasus Novi Helmi itu. Nggak ada tuh kementerian BUMN di situ. Dan banyak juga yang masuk di Kementerian BUMN hanya modal
MOU. Nah itu Melanggar. Karena bertentangan dengan undang-undang TNI. Itu keliru. Makanya harus kita kritisi. Nah, saya ingat ketika saya riset tentang berita tentang ini, Panglima Jenderal Agus Subianto di pertengahan Juli itu juga bilang bahwa sudah banyak kementerian-kementerian yang mengadakan nota kesepahaman dengan kita, ya kan? Iya. Misalnya penyetakan sawah 1.000 hektar di Merauke di Papua sana. Itu karena jauh terpencil, TNI yang masuk ke sana jadinya, gitu kan. Yang kemudian kalau saya kaitkan dengan katakanlah pendapat dari ex Gubernur Lemhanas, Pak Agus Wijoyo bilang itu yang namanya sekuritisasi jadinya. Setuju Bang? Iya, makanya menurut saya acuannya kalau soal membangun petak sawah dan segala macam harusnya mengacu pada OMSP. Ya, OMSP. Menteri menginformasikan kepada presiden. Ya, presiden baru memerintahkan. Aturannya gitu. Jadi bukan MOU kementerian itu. Nah, makanya menurut saya ini sipil juga yang narik-narik militer ke jabatan-jabatan sipil. Artinya apa? Tidak percaya diri sipilnya. Ini kan artinya merusak juga. Kita jangan kemudian nuding-nuding militer, sipilnya juga keliru, sipilnya lemah, minta bantuan tentara untuk itu. Loh kalau emang nggak harus tentara, sipil ya sipil aja. Kenapa lu juga tarik-tarik ke wilayah-wilayah sipil? Jadi kan nggak mungkin dong tiba-tiba dia masuk ke kementerian kalau tidak ada permintaan. Kan harus dipahami juga. Apa juga boleh misalnya partai politik rangkap jabatan sebagai menteri. Apa enggak kemudian menimbulkan konflik of interest untuk kepentingan partai politiknya? Kenapa itu juga kita nggak pandang gitu loh. Jadi kita objektif. Sipilnya seperti itu. Polisi lebih banyak. Saya catat 60 perwira tinggi polisi menduduki jabatan sipil tanpa pensiun, tanpa mengundurkan diri. Masuk ke semua elemen yang bukan tugas polisi, keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Di UMKM buat apa? Hampir Anda cek di semua kementerian ada polisi. Termasuk bidang kesra, PMK ya sekarang istilahnya. Hampir semuanya. Pembangunan manusia dan kebudayaan. Iya. Nggak ada kaitannya dengan hukum, nggak ada kaitannya dengan Kamtipmas, masuk semua. Itu harus kita kritisi juga. Nah, masyarakat sipil atau civil society ini pantau itu juga. Pantau juga kemudian kelakuan kementerian-kementerian yang membujuk-bujuk militer masuk ke wilayahnya. Ya kan? Jadi disorot. Ini keliru militer. Lo masuk ke lembaga yang bukan ada dalam kementerian lembaga sesuai dengan undang-undang TNI. Kita semprit. Kementeriannya juga kita semprit. Lo tahu nggak? Ini nggak masuk nih tempat lo. Kalau mau minta ke presiden. Nanti presiden mempertimbangkan. Supaya apa? Supaya semuanya jangan diambil alih oleh kesannya tentara. Makanya seperti di Kejaksaan Agung dengan Mahkamah Agung, kok tentara boleh masuk di situ? Loh, karena dalam undang-undang kejaksaan ada sekarang namanya pidana militer. Mahkamah Agung juga itu. Mahkamah Agung kamar militer karena ada peradilan militer. Tapi kita kunci. Jangan nanti militernya bisa jadi ketua Mahkamah Agung atau Jaksa Agung. Jadi dikunci di situ. Nggak ada kok yang salah karena itu undang-undang ada. Kalau dulu tanpa undang-undang terabah semuanya, dui fungsi orde baru. Nah, sekarang kan enggak. Itu. Saya jadi tertarik dengan bergeser nih dari tentara, dari prajurit ke yang polisi karena Mbak bilang ini lebih mengerikan yang polisi lebih ini. Mengerikan. Iya. Dan sekarang sedang disiapkan RUU Polri kalau nggak salah, perubahan atas RUU Polri. Iya. Nah, segawat apa nih pengamatan Abang? Bolehlah berbagi perspektif di sini supaya lebih dini nih
publik Oke. untuk tentang persoalan ini setelah yang militer tadi Iya, sekarang yang polisi iya. nih. Contohnya 3 elit tertinggi di Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, polisi. Ya. Orang keduanya sekjen, polisi. Irjennya polisi. Apa iya? Terus Bedakan yang pensiun sama yang enggak nih Bang? aktif. Cuma Mendagrinya aja yang pensiun kan. Itu dia maksudnya. Nah, dan belum lagi yang eselon-eselon di bawahnya. Ada polisi. Kalau gitu lulusan ilmu pemerintahan STPDN buat apa? Bubarin aja. Biar akpol aja masuk situ. Anda cek lagi Kementerian Hukum. Berapa banyak polisi di situ? Coba. Mau Fakultas Hukum di Indonesia dibubarkan aja? Biar akpol masuk situ aja. Banyak kementerian-kementerian lain. Cek. Itu bahaya. Kalau soal angka, Abang pasti punya kan soal berapa tentara yang sudah menduduki jabatan-jabatan sipil. Iya. Ada berapa Bang di catatan Abang? Kalau di 2024 hasil penelitian disertasi ilmu politik saya sekitar 4.000-an. Banyak juga. Tapi itu kan dibolehkan karena ada 10 kementerian dan lembaga itu kan. Ya kan? Boleh. Nah, tapi jumlahnya itu apa iya harus banyak itu? Celakanya memang ini ada di era Jokowi. Biang keroknya ada di pemerintahan Jokowi. Pemerintahan sipil loh yang membolehkan itu. Apa iya tanpa persetujuan presiden? Perwira tinggi seluruhnya oleh persetujuan presiden. Jadi supremasi sipil atas militer, sipilnya nggak beres. Kalau yang polisi ada angkanya Bang? Yang masuk di jabatan-jabatan yang tadi kemana-mana itu? Nah, polisi itu tidak fair. Tidak Di fairnya? dalam undang-undang polisi tidak menyebutkan lembaga dan kementerian yang boleh diduduki polisi aktif di jabatan Oh, sipil. terus undang-undang TNI ada 10, TNI sekarang 15 fair. ya. 10, 15 atau 16 gitu fair boleh masuk. Di luar itu lo harus pensiun atau mengundurkan diri. Polisi nggak ada. Dengan alasan kami kan sipil juga. Ya tapi sipil bersenjata. Beda. Buat apa dia di UMKM? Di PMK nggak ada hubungannya. Hampir semuanya. Di haji kek, di apa segala macam. Banyak. Itu luput dari pantauan teman-teman civil society. Harus diingatkan. Undang-undang kepolisian nanti harus mencantumkan kementerian dan lembaga. Di pasal 37 itu cantumkan di undang-undang polisi. Karena undang-undang TNI pasal 47 mencantumkan fair. Nanti alasannya masuk nggak ada, kami nggak mencantumkan. Apa yang salah? Kan nggak tercantum. Makanya harus dicantumkan. Draftnya untuk RUU itu udah beredar belum Bang? Sudah. Kan itu kan dari tahun 2023. Misalnya. Dan tetap nggak ada tuh daftar Nggak kementerian ada. lembaga yang boleh diduduki. Nggak ada. Misalnya polisi ya. Wilayah teritori polisi, misalnya kapal laut berbendera Indonesia, sampai dia ke kawasan internasional, itu menjadi teritori polisi juga. Anda tahu bagaimana pembajakan kapal Sinar Kudus sampai Somalia? Somalia ya. Iya. Kalau itu dibiarkan jadi tugas BRIMOB bukan tugas TNI. Pembebasan sandera itu kan pasukan khusus TNI. Ya Kopassus, Intai Tempur Kostrad, Marinir, pasukan Kata, Kopasgat. Belum lagi pesawat berbendera Indonesia di wilayah asing. Tugas polisi juga, BRIMOB. Nanti seperti pembajakan pesawat Garuda Woyla di Thailand tahun 1981. Jadi tugas BRIMOB juga. Jadi pasukan khusus itu dibubarin aja. Pasukan tugas. Ada lagi Badan Intelijen Keamanan Polri. Itu salah namanya. Harusnya Badan Intelijen Keamanan Ketertiban Masyarakat. Dia bisa masuk semuanya keamanan. Berbenturan dengan Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Strategi TNI. Intelijen Kejaksaan, Intelijen Bea Cukai, Intelijen Imigrasi, dan lain-lain.
polisi bisa masuk ke segala ruang cyber. Bubar semuanya. Karena cyber war itu militer. Polisi cyber crime. Cyber kependudukan, ya imigrasi. Leading sektornya adalah Badan Siber Sandi Negara. Bubarkan juga itu. Jadi banyak sekali, ada 12. Kalau ini kita biarkan, semua kementerian dan lembaga bubarannya aja. Ganti sama polisi. Apa iya kita tidak mengarah ke negara kepolisian Republik Indonesia kalau seperti itu? Harus dipantau. NKRI juga Bang ya? Iya, Negara NKRI kepolisian. juga. Iya makanya. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kepolisian Republik Indonesia. Banyak pasal-pasal. Anda bisa di stop dengan kepentingan nasional. Di jalan, di stop. Atas nama kepentingan nasional, kami curiga secara ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Anda harus kami tangkap. Gimana? Belum lagi penyidik. Dia merasa punya segalanya. Kejaksaan bubarkan aja. Penyidik pengadilan sipil bubarkan. KPK bubarkan. Polisi militer bubarkan. Ini kalau nggak diawasi. Jadi undang-undang polisi itu jauh lebih berbahaya daripada dui fungsi ABRI yang dulu. Nggak ada aturannya. Lebih bahaya daripada sekedar undang-undang TNI. TNI lebih fair mencantumkan itu. Kementerian dan lembaga yang bisa diduduki. Polisi enggak. Yang begini mau kita biarkan? Enggak. Yang terakhir, kita balikin lagi ke undang-undang TNI yang direvisi itu. Oke. Ketika Ketua DPR pada detik-detik menjelang permintaan persetujuan itu menegaskan bahwa perubahan undang-undang TNI ini tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, Betul. hak asasi manusia, dan hukum nasional dan internasional yang sudah ada. Iya. Tapi rupanya elemen masyarakat sipil tetap belum percaya itu. Ya. Tetap bahwa yang namanya dui fungsi militer itu masih jadi momok buat mereka, gitu kan. Nah persoalannya, nih saya minta abang cerita dulu nih. Asal usul riwayat dui fungsi ABRI di zaman Orde Baru supaya penonton kita yang era milenial, era Gen Z itu juga bisa lebih punya pemahaman yang betul gitu. Jadi nanti kemudian apa bedanya sama kita tarik ke revisi undang-undang yang sekarang itu. Jadi kesejarahannya dulu Bang. Sebenarnya bukan sejak era Orde Baru, sejak era Presiden Soekarno. Itu dimulai pada saat kita menghadapi agresi militer pertama dan kedua Belanda. Pada saat itu 1947-1949. Tiba-tiba ketika kita melawan Belanda dengan nikahnya itu, PKI menusuk. Pemberontakan PKI di Madiun dan ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Artinya negara Indonesia yang komunis. Lalu ditumpas beberapa pimpinan kepala daerah baik lurah, kades, camat maupun yang lain-lain yang terafiliasi ke komunis itu diganti oleh tentara. Tapi sifatnya sementara. 2 tahun. Setelah normal baru. Selain PKI Madiun, maka DITI juga menusuk dari belakang di Jawa Barat dan sebagian kecil di Jawa Tengah. Kartosuwiryo ya. Kartosuwiryo ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Itu ditumpas juga sama. Pemerintah daerah yang terafiliasi dengan keinginan negara Islam Indonesia diganti oleh tentara. Jadi sifatnya sementara. Nah, situasi stabilitas nasional terganggu sejak 48 ke sana terus. Sampai kemudian 55. Selain PKI Madiun, kemudian juga DITI, terus DITI ini ada juga di Kalimantan Selatan, ya kan, Sulawesi Selatan, juga Aceh, kan ada namanya Poros Selatan itu kan. Nah, begitu juga muncul Republik Maluku Selatan. Jadi masyarakat
Maluku yang beragama Kristen ingin mendirikan Republik Maluku Selatan. Dr. Somokil itu ya. Nah, Somokil. Jadi kita ini ada yang Islam ada punya pemikiran seperti itu, yang Kristen juga seperti itu. Ingat juga dulu ketika menentukan dasar negara kita Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa saja, ada ancaman juga dari NTT yang Katolik, gitu kan misalnya Sulawesi Utara. Kalau masih pakai ketuhanan Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, kami keluar. Piagam Jakarta itu. Jadi kita ini semua punya potensi. Yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, begitu-begitu juga sama semuanya. Belum lagi yang ideologinya bukan itu. Nah, salah satu penjaga Pancasila adalah TNI, militer. Nah, bersamaan dengan itu juga, maka terjadi gejolak. Pemerintahan itu umurnya seumur jagung ganti-ganti terus. Ya. Kabinet berganti-ganti. Akhirnya Soekarno berpikir bahwa parlementer apa itu ya kita? Iya, kita masih parlementer. Nah, partai politik dianggap biang kerok instabilitas nasional. Ya. Madiun ini kan juga ada indikasi partai komunis kan gitu. Nah, kemudian Bung Karno berpikir saya harus di backup oleh sebuah institusi untuk menopang program saya. Maka setelah pemilu 1955, di mana waktu itu juga memungkinkan tentara mempunyai partai namanya Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia ikut dalam pemilu. Polisi juga gitu. Itu pemilu paling demokratis paling demokratis. Ya? Jadi Partai Persatuan Keluarga Besar Polisi begitu kan. Ikut semuanya. Pada tahun 1905 itu hasil pemilu itu mengejutkan semuanya, termasuk mengejutkan tentara karena PKI yang memberontak pada tahun 1948 ternyata dalam waktu 7 tahun eksis menjadi partai pemenang keempat setelah PNI, Masyumi, NU dan PKI. Ya. Nah, disitulah kemudian tidak setuju PNI, Masyumi, NU nggak setuju PKI masuk dalam pemerintahan, nggak setuju kan. Nah, di 55 itu terus ada gejolak, sampailah Bung Karno membuat namanya Dewan Nasional. Di situ juga melibatkan tentara di dalam pemerintahan, ikut di dalam kabinet dan segala macam, dilibatkan. Dewan Nasional itu berumur sekitar 2 tahun. Maka keluarlah kemudian Dekret Presiden 59. Nah, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dari Undang-Undang Dasar sementara 50 itu. Yang kemudian lebih ke negara parlementer bukan republik sifatnya, sistem pemerintahan kita. Nah, bersamaan dengan itu Presiden Soekarno buat lagi yang namanya Front Nasional, melibatkan militer juga, sampailah dia mendeklarasikan namanya demokrasi terpimpin, masa otoritarian sesungguhnya. Untuk mendukung program-programnya Front Nasional antara Irian Barat dan lain-lain perlu dukungan militer karena Soekarno nggak gitu percaya dengan partai politik. Biang kerok dianggap begitu sama dia. Disitulah ada persamaan antara Soekarno dengan tentara. Nah, apalagi dalam sejarah kita, tentara dianggap punya saham terbesar untuk kemerdekaan kita, termasuk melawan Belanda yang mau masuk kembali. Dia merasa punya saham juga kan. Nah, bersamaan dengan itu, pada tahun 58 itu Nasution membuat pidato yang berapi-api di Akademi Nasional itu pada tanggal 12 November 1958. Dia bilang begini, tentara kita tidak mau seperti tentara di Amerika Latin yang menguasai politik.
Tapi kita juga tidak mau seperti tentara di Eropa Barat. Kami hanya benda mati yang menjalankan perintah sipil. Ini tentang supremasi sipil jadinya tuh. Iya. Nasution Jadi ya. pidato Nasution ini dianggap namanya front lebar, ingin melebarkan front untuk menjaga kedaulatan kita, untuk menjaga persatuan negara kita. Oleh Profesor Djoko Sutono dari UGM, pidato itu dianggap sebagai jalan tengah Nasution. Bahwa tentara boleh masuk ke sipil, tapi untuk sifatnya sementara sewaktu-waktu yang memang membutuhkan. Makanya contoh itu sebenarnya sudah ada waktu-waktu PKI dan DITII masuk sementara. Oke? Nah, sampailah kemudian di dalam Front Nasional itu terlibat bentrok kuat antara PKI dengan TNI, terutama Angkatan Darat. Soekarno di atas, Angkatan Darat di kanan, PKI di kiri. Segitiga itu. Segitiga kekuasaan itu. Nah, dominasi PKI kan luar biasa sampai mempengaruhi Soekarno. Maka pecah juga peristiwa 1965, gerakan 30 September PKI. Lalu di situ ini sudah menjadi sebuah pertanda bahwa pada saat itu 1965 sebenarnya sudah ada rencana berlangsungnya pemilu kedua setelah 55. Kan diundur terus. Pemilu 55 kan juga rencananya 46 waktu itu. Akhirnya baru 55. Dan harusnya 60 pemilu nggak bisa 65. Apabila terjadi pemilu 65, diperkirakan PKI yang menjadi pemenang. Setelah peristiwa G30 SPKI itu menjadi cikal jatuhnya Presiden Soekarno. Karena PKI sudah jatuh, Soekarno berhadapan-hadapan dengan tentara yang mendapatkan dukungan rakyat kuat. Begitu terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, trauma militer terhadap komunis itu sangat kuat. Karena PKI di masa sebelum kita merdeka tahun 26 berontak terhadap pemerintah kolonial Belanda, tapi yang dirugikan juga banyak kan umat Islam. Kemudian 48, jadi putaran 20 tahun. Kemudian dari 48, 65, hampir putaran 20 tahun. Nah, karena itu untuk menjaga bahwa karena PKI sudah sangat kuat waktu itu, dikhawatirkan masuk ke segala sendi kehidupan. Ada di instansi-instansi, termasuk instansi militer kan disusupi. Maka di situ sesungguhnya mulailah diberlakukan supremasi militer atas sipil. Jadi militer bisa mempengaruhi kekuasaan kenegaraan karena situasinya memang instabilitas setelah dianggap PKI memberontak itu. Nah, untuk menjalankan pemerintahnya sebenarnya atas ide Bung Karno juga pada saat Front Nasional, maka fungsi-fungsi pekerja dan lain-lain disatukan. Soekarno juga sebenarnya khawatir dengan PKI. Maka muncullah yang namanya Sekber Partai Golkar itu. Ya. Akhirnya Sekber Partai Golkar itu misalnya dibangun Soksi. Ini untuk menghadapi Sopsinya PKI. Jadi Soekarno walaupun didukung PKI, dia juga agak khawatir dengan PKI. Maka dia membentuk, ini pengacau juga nih partai politik. Kira-kira saya tetap harus dapat dukungan dari tentara. Sekber Golkar itu menjadi Golkar. Oke. Namanya tidak menggunakan nama partai politik, tapi sesungguhnya dia partai politik. Seperti kambing dan domba, kira-kira gitu, sama sejenis. Nah, untuk menopang pemerintahan Orde Baru itu, maka Presiden Soeharto juga memasukkan TNI itu di dalam Golkar. Ada jalur ABG itu ya. Abri Birokrasi Golkar. Nah, maka sampailah tahun 60, setelah sekitar 15 tahunan, senior-senior TNI memprotes
mengkritisi Presiden Soeharto. Soeharto. Ini udah bablas nih. Nah, karena yang konsepsi jalan tengahnya Nasution itu sementara semuanya. Nah, ini udah lama nih. Udah hampir 15 tahun dikritisi. Sejak dikritisi itu Presiden Soeharto tidak terima. Maka dikukuhkanlah dui fungsi itu melalui Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Bentar Bang, saya potong. Pimpinan TNI mengkritisi itu dalam konteks tidak ingin dipermanenkan. Iya. Jadi sifatnya purnawirawan ya. Jadi Jenderal Nasution, Jenderal Ali Sadikin, Yasin, dan lain-lain. Jenderal Polisi Hugeng. Jadi dari 3 angkatan dan kepolisian mengkritisi Presiden Soeharto. Jangan bablas begini dong. Karena nanti citra militer buruk seperti ini. Kami militer juga tidak ingin seperti itu. Berkuasa ada batasnya. Mengganti ada batasnya. Keren juga itu ya. Iya, jadi sampailah dikukuhkan melalui Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Negara sah dui fungsi itu. Nah, yang disebut dui fungsi itu adalah fungsi pertahanan keamanan negara, itu fungsi militer memang. Yang kedua, fungsi sosial politik. Jadi kalau orang rame-rame bubarkan dui fungsi, salah. Harusnya jangan, fungsi sosial politik jangan digunakan lagi. Loh, kalau dibubarkan fungsi pertahanan keamanan dibubarkan. Nah, ini kan ketidakmengertian. Ciri-cirinya adalah dia masuk di dalam parlemen di mana ada fraksi ABRI di MPR, di DPR RI, di DPR provinsi, kabupaten dan kota. Dia bisa ikut di dalam pemilihan kepala daerah tanpa harus pensiun. Nah, kemudian ada yang namanya lembaga Sospol ABRI. Dari tingkat Mabes ABRI sampai tingkat Kodim. Bentar Bang, itu para tentara yang masuk di parlemen dari pusat sampai daerah itu bukan elected kan? Di appointee ya? Bukan. Ditunjuk. Ditunjuk tanpa pemilihan. Padahal tanpa ikut pemilu berarti ya? Ya, padahal PDI dan P3 belum tentu bisa mendapatkan 40 kursi. Sementara ABRI di MPR 100 jatahnya. Ya. Tujuannya bagus menurut untuk menjaga Pancasila secara konstitusi. Jadi tidak bisa menjaga Pancasila itu karena sumpah tentaranya kan begitu. Untuk menjaga ideologi Pancasila. Tidak bisa lewat senjata aja. Kalau diubah lewat parlemen nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi setelah era reformasi itu, ABRI tidak ada lagi di fraksi. Baik MPR, DPR RI, DPR provinsi, kabupaten, kota. Tidak ada lagi. Sosial politik ABRI tidak ada lagi. Kemudian tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah dengan baju militer aktif atau polisi aktif. Jadi menurut saya trauma terhadap dui fungsi ABRI itu harus juga diakhiri. Tuh Bang, ketika fungsi-fungsi sosial politik ke masyarakat ini tuh, itu tentara aktif ada di mana-mana, tidak lagi sebatas pada katakanlah 10 kementerian lembaga yang di undang-undang sebelum direvisi itu. Jadi bebas-bebas saja begitu ya? Iya. Nggak ada batasan di mana dia berada ya? Iya. Bahkan seperti polisi sekarang nggak pakai batasan. Itu lebih mengerikan. Nah, kalau yang sekarang ada batas. Ya. Jadi menurut saya gini loh. Dulu kita bilang Presiden Soeharto Orde Baru hentikan dong trauma terhadap komunis negara Islam Indonesia. Kita minta itu. Sekarang aktivis juga saya kira hentikan trauma itu terhadap Orde Baru. Trauma itu harus ada batasnya. Misalnya Anda trauma naik angkutan umum di Jakarta. Kita tanya, kapan terakhir Anda naik angkutan umum di Jakarta? 5 tahun lalu. Oh, sudah berubah sekarang. Sudah lebih nyaman. Anda trauma naik kereta api di Jakarta. Kapan traumanya? Begitu Jonan menjadi Menteri Perhubungan, sudah diubah itu. Kereta ada kereta LRT, MRT misalnya,
Itu menengah ke atas, bukan menengah ke bawah, nyaman. Jadi trauma itu harus dibatasi. Sama dengan trauma Orde Baru. Udah nggak ada lagi Orde Barunya. Kemudian ada perangkat-perangkat undang-undang dan itu hasil dari kesepakatan partai-partai politik. Dui fungsi juga gitu. Trauma terhadap dui fungsi harus diakhiri. Udah nggak ada. Barang itu udah mati. Dan tidak mungkin lagi dihidupkan. Karena parameternya udah nggak ada. Nah, jadi ketakutan-ketakutan menurut saya, trauma-trauma ini harus diobati dengan cara melihat sudah beda kultur, sudah ada aturan perundang-undangan. Militer itu jangan kemudian, wah kalau pimpinannya militer berarti akan terjadi supremasi militer terhadap sipil. Oh, lebih otoriter daripada sipil. Anda bayangkan era Orde Baru, era di mana SBY sang presiden dari militer dibanding dengan Jokowi. Lebih otoriter Jokowi. Indeks demokrasi kita jeblok. Iya. Indeks korupsi kita jeblok. Lebih buruk. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus membuka. Jadi trauma itu harus dibuka dan semua menilai dengan transparan, akuntabel. Jangan kemudian a priori. Itulah yang nggak boleh. A priori terhadap sebuah institusi, a priori terhadap partai politik, itu nggak boleh. Jadi trauma itu harus diakhiri. Gitu. Jadi kalau saya bisa simpulkan kan Abang ingin bilang nggak perlu khawatir terjadinya terkikisnya supremasi sipil di Undang-Undang TNI yang baru itu kan. Jadi alasannya apa? Apakah seperti yang disebut oleh Menteri Syafri Samsudin untuk katakanlah pertama kebijakan penguatan modernisasi alutsista industri pertahanan untuk penguatan TNI, yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan jaminan sosial bagi keluarganya, gitu kan? Terus juga untuk penyesuaian jenjang karir dengan usia pensiun. Jadi lebih karena alasan kesejahteraan ya? Iya, lebih ke kesejahteraan. Tapi tetap harus diatur. Misalnya dulu kita dampak dari 55 ke 58. Dampaknya apa? Terjadi surplus jenderal, perwira tinggi dan kolonel yang nggak punya ruang jabatan. Itu harus diatur. Apalagi sekarang dari 58 bisa sampai 65 kan, perwira tinggi bintang 4-nya. Harus diatur ini. Jadi jangan main lompat. Junior lompati sampai 4-5 angkatan di atasnya seperti yang dilakukan Jokowi ini. Ya ini biang kerok. Akhirnya sekarang kayak begini. Harus diatur. Ruang jabatan harus dibuka. Kesejahteraan prajurit juga harus diperhatikan. Nah sekarang kan kita sedang mempersiapkan perang sesungguhnya. Karena palagan perang sudah dipindahkan dari Rusia, Ukraina itu ke Indo-Pasifik. Maka kita menyiapkan itu. Membangun 100 batalion baru. Setiap tahun rencananya. Buat apa? Karena memang militer kita nggak masuk akal. Jumlah penduduk kita 280 juta jiwa. Militernya sekitar 400 ribu. 1%-nya enggak. 0,5% enggak. 0,25% enggak. Apanya yang dibilang supremasi militer atas sipil? Minim sekali. Kita dengan alutsista yang minim, maka kita harus menambah ruang supaya militer kita bisa menjaga wilayah-wilayah. Tapi tolong diperhatikan kesejahteraannya. Tolong diperhatikan senjatanya. Menghadapi ancaman perang Cina lawan Amerika yang akan masuk ke wilayah alur laut Kepulauan Indonesia 1, 2, dan 3 di mana kapal selam bertenaga nuklir masuk situ. Kita cuma pakai senjata laras panjang ini. Gak layak. Kita dukung itu. Nah, yang harus diingatkan adalah ingat loh. Negara lain berkepentingan militer kita lemah. Kalau militer kita lemah, mudah dimasuki oleh asing. Jadi kita harus dukung militer kita harus kuat. Tapi tetap harus dengan kontrol sipil objektif. Bukan kontrol sipil pragmatis seperti yang dilakukan era Jokowi lagi-lagi.
Jadi jangan kemudian trauma kalau pemimpinnya militer, kita jadi militerisme. Enggak. Apa sih militerisme? Militerisme adalah paham militer yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk menopang berdirinya bangsa pakai militerisme. Enggak, kita enggak menggunakan itu dari awal. Militeristik adalah nilai-nilai militer yang diterapkan di sipil. Enggak juga. Gitu loh, ambil aja yang baik-baiknya. Soal disiplinnya. Jadi harus diingatkan juga. Pihak asing berkepentingan agar militer kita lemah. Agar kita tidak punya komando kewilayahan. Jadi gampang masuknya. Kita nggak punya alutsista yang baik. Jadi kita harus juga lihat perspektif asing. Kita juga ingin negara tetangga kita lemah secara militer supaya nggak mengganggu kita. Jadi itu. Maka kalau demo-demo juga kira-kira. Demo polisi dampaknya apa? Demo militer dampaknya apa? Demo presiden dampaknya apa? Sama yang sering tidak dipikirkan. Tenaga kerja, demo, naikkan upah buruh. Pabriknya nggak sanggup. Kalau naikkan upah buruh, berarti harga barangnya harus dinaikkan supaya bisa bayar. Ke depan kita kalah bersaing dengan produk negara-negara lain. Barang lo mahal, akhirnya masuk. Jeblok, kita nggak bisa bayar buruh-buruh kita. Nah yang kayak gini-gini tuh harusnya ada terpikirkan gitu. Sekarang pabrik-pabrik luar keluar dari Indonesia karena banyak tuntutan naikkan upah buruh. Iya naikkan boleh, tapi kira-kira batasnya berapa, kemampuannya berapa. Berpikirlah secara integral, holistik, jangan satu-satu emosi enggak. Begitu. Baiklah Bang. Iya. Banyak sekali, terutama topik kita itu tentang revisi undang-undang TNI yang baru jadi ketok itu kan. Ternyata Abang memberikan insight baru kalau buat saya kan, yang mungkin selama ini pemahamannya tentang yang disebut dwifungsi militer itu masih belum terlalu utuh gitu kan. Jadi tadi Abang udah berikan itu semua. Terima kasih Bang Slamet Ginting udah bersama kami. Jadi kita tetap butuh nih suara-suara kritis dari Bang Slamet juga dan kawan-kawan untuk ini, terutama yang akan datang nih RUU Polri yang akan dirubah ini kan. Sobat DN, itu tadi perbincangan yang luar biasa menarik karena banyak, saya yakin juga banyak Sobat DN yang baru kali mendengar bahwa di balik yang disebut-sebut dengan dwifungsi ABRI, dwifungsi militer yang sekarang disebut seperti itu, ceritanya panjang. Dan kemudian disangkutkan dengan posisi sekarang dengan RUU TNI yang baru saja diketok oleh DPR. Kalau menurut Bang Slamet Ginting, memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan supremasi sipil. Gitu. Itu akan tetap tegak, gitu kan. Sementara militer kita akan dikuatkan dengan RUU TNI yang baru itu. Jadi silakan saja Sobat TNI untuk putar lagi, tonton lagi. Kan banyak yang bisa kita dapat dari situ pelajarannya gitu kan. Di luar itu silakan juga untuk tetap pantengin ini media ini Diskursus Network karena ini adalah media yang terverifikasi Dewan Pers. Saya mewakili narasumber Bang Slamet Ginting pamit undur diri.